Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah pada pagi setengah siang pagi hari ini, di hari ini kita bisa melanjutkan materi tentang iman kepada Nabi dan Rasul, yaitu melanjutkan materi yang kemarin, yaitu apa? Wali Songo ya. Sebelum kita masuk kepada materi, saya ingin mengabsen terlebih dahulu. Untuk hari ini siapa saja yang nggak masuk? Ayo coba saya mulai dari absen yang pertama, yaitu Nur Komaria. Mana anaknya? Oh, hadir ya. Terus Sheila Hilda, oke. Valderama ya. Hamid kemana, nggak masuk? Oh, sakit ya. Nanti bisa coba kita jenguk bareng-bareng ya. Nanti sakit apa? Lanjut, sebelum kita mulai materi, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dipimpin oleh ketua kelas. Ayo coba Mas Atta memimpin doa pada hari ini. Robbi zidni ilma aja. Ayo maju ke depan dulu ya. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma birahmatika ya arhamar rahimin. Amin. Terima kasih Mas Atta. Selanjutnya kita baca surat Al-Fatihah. Semoga materi yang kita pelajari pada hari ini bisa bermanfaat untuk kita semuanya dan juga bisa berguna kelak kita sudah lulus sekolah dan juga sukses. Hadini wala kulli niyatin sholihah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Lanjut, kita bisa mulai untuk pembelajaran materi pada hari ini. Yang pertama yaitu mengenai penjelasan atau pengertian iman kepada Nabi dan Rasul. Ayo coba, ada yang tahu pengertiannya apa? Ayo coba dibaca oleh Ananda Ika. Pengertian iman kepada Nabi dan Rasul adalah percaya dengan sepenuh hati bahwa Allah mengutus para Nabi dan Rasul untuk membimbing manusia menuju jalan yang benar. Secara garis besar berarti apa? Nabi dan Rasul yaitu tugasnya membimbing manusia untuk ke jalan yang benar. Itu adalah termasuk rukun iman yang keberapa? Ada yang tahu? Yang keberapa? Ayo. Keempat ya, setelah kita mengimani apa?
Al-Quran atau kitab-kitabnya Allah. Lanjut. Sekarang kita wajib beriman kepada Nabi dan Rasul terletak pada Al-Quran surat An-Nisa ayat 136. Ayo coba Mas Putra dibaca. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu billahi wa rasulihi wal kitabil ladzi nazzala 'alar rasulihi wal kitabil ladzi anzala min qablu wa man yakfur billahi wa malaikati wa kutubi wa rusuli wal yaumil akhir faqad dhalla dhalalan ba'ida. Yang artinya, Wahai orang-orang yang beriman, tetaplah beriman kepada Allah dan Rasul-Nya dan kepada kitab yang diturunkan kepada Rasul-Nya serta kitab yang diturunkan sebelumnya. Barang siapa ingkar kepada Allah, malaikat-malaikatnya, kitab-kitabnya, rasul-rasulnya dan hari kemudian, maka sungguh orang itu telah tersesat sangat jauh. itu adalah penjelasan mengapa kita diwajibkan dan diharuskan beriman kepada Nabi dan Rasul. Karena apa? Itu adalah sebagai kita kewajiban di dunia ini. Kalau tidak ada Nabi dan Rasul, maka keadaan kita sekarang ini bagaimana? Tidak ada yang memberikan pengajaran yang yang jelas syariat, tidak ada yang membimbing ke dalam kebaikan dan lain sebagainya. Lanjut. Nah, secara garis umum atau secara gambaran umum, memahami Nabi dan Rasul dalam Islam itu sangatlah penting, karena yang menjadikan kita bisa membangun nilai-nilai moral. Mungkin dari kecil kita belum bisa memahami apa itu ayat Al-Quran, bagaimana kita membaca Al-Quran dengan benar, bagaimana kita bisa mendirikan sholat. Nah, sedangkan kalau mungkin tidak, orang-orang yang tidak mengenal Nabi dan Rasul itu sangat beda dengan kita. Yang kedua, membangun iman atau yakin bahwa kita diajarkan sering di madrasah, mengimani Allah itu wajib, pada Al-Quran itu wajib. Nah, itu adalah salah satu mengapa kita juga harus beriman kepada Nabi dan Rasul, serta memahami peran sebagai utusan Allah dalam sejarah umat manusia. Mungkin dari Nabi Adam sampai Nabi Muhammad itu tidak ada nabi lagi. Karena kenapa? Ya, tidak ada yang patut kita kita akui atau kita jalankan syariatnya kecuali Nabi Muhammad. Lanjut. Nah, sekarang definisi Nabi terlebih dahulu. Karena apa? Nanti Bapak Guru akan menjelaskan perbedaan Nabi itu apa, Rasul itu apa, dan juga siap jawaban terbaik nanti dapat hadiah. Oke? Sekarang definisi Nabi. Nabi adalah, siapa yang mau baca? Oh iya. Definisi Nabi. Nabi adalah utusan Allah yang diberi wahyu untuk membimbing umat manusia. Mereka memiliki peran penting dalam menyampaikan ajaran dan nilai-nilai agama yang sesuai dengan petunjuk Allah dalam sejarah. Jadi kalau Nabi ini diberi wahyu untuk dirinya sendiri, jadi tanpa disampaikan ke umat-umat yang lain. Contoh, dulu Nabi Adam dapat wahyu dari Allah, disampaikan ke siapa? Ya disampaikan ke umatnya Nabi Adam saja. Enggak mungkin ajarannya Nabi Adam disampaikan ke Nabi Muhammad. Nah, itu penjelasan Nabi. Jadi diberi wahyu oleh Allah dan ditujukan atau hanya diberikan kepada satu Nabi tersebut. Lanjut.
Sekarang definisi Rasul, yaitu, ayo. Definisi Rasul. Rasul adalah utusan Allah yang diberi wahyu untuk menyampaikan syariat baru kepada umat. Perbedaannya dengan Nabi terletak pada tugas dan tanggung jawab menyampaikan ajaran serta mengubah hukum. Jadi kalau Rasul ini otomatis sudah dinamakan Nabi. Jadi kalau Rasul pasti Nabi, tetapi kalau Nabi belum tentu Rasul. Soalnya apa ini? Tugasnya sudah berbeda. Kalau tugas Rasul itu ada Nabi Adam sampai nanti Nabi Muhammad itu masih ada. Adanya apa? Yaitu menyampaikan wahyu Allah. Sedangkan kalau Nabi hanya pada saat itu juga. Contoh Nabi Adam, Nabi Isa, Nabi Ibrahim, dan nabi-nabi yang lainnya. Lanjut. Nah, ini perbedaan secara singkat ya. Kalau Nabi itu seperti diibaratkan kalau di dalam kelas ya, seperti ketua kelas yang mengingatkan teman-temannya untuk tetap tertib dan baik. Jadi Nabi itu hanya di sini saja. Mungkin ini kelas D ya. Ketua kelas D, contoh Mas Hamid, kita teman-teman kita, dia mau masuk kelas C, memberi peraturan ke kelas C, otomatis tidak akan ditaati. Soalnya apa? Sudah beda zamannya, sudah beda kelas. Sedangkan kalau Rasul yaitu apa? Seperti utusan kepala sekolah atau mungkin rektor ya, seorang rektor di dalam fakultas yang membawa aturan baru untuk seluruh kampus. Jadi kalau rektor ini otomatis apa? Ketika memberikan sebuah perintah, maka bawahannya pasti akan nurut. Itu perbedaan secara singkat antara Nabi dan Rasul. Ayo lanjut. Sekarang persamaan antara Nabi dan Rasul, yaitu yang pasti sama-sama manusia Allah dan juga laki-laki ya. Kita nggak tahu laki-laki atau perempuan, yang pasti kalau di dalam Al-Quran disebutkan laki-laki. Yang kedua, sama-sama menerima wahyu atau petunjuk, pasti itu yang namanya Nabi dan Rasul. Kalau sekarang ada yang mengaku-ngaku Nabi, nah itu tidak pasti. Mungkin itu hanya hoax saja ya. Terus yang ketiga, sama-sama memberi teladan yang baik. Itu kalau Nabi memberikan ajaran-ajaran yang tidak sesuai, nah ini sangat tidak patuh. Yang keempat, sama-sama mengajak kepada kebaikan. Nah, otomatis kalau Nabi dan Rasul itu mengajak dalam kegiatan-kegiatan yang baik. Makanya kenapa kita hidup di dunia ini bisa memahami yang baik dan buruk, itu akan dari apa? Ajaran nabi-nabi terdahulu. Lanjut. Sekarang, nah, ayo kita ingin bernyanyi terlebih dahulu biar tambah semangat. Ayo berdiri semuanya. Ini ada macam-macam nama Nabi. Ayo berdiri semuanya. Oh, pakai duduk. Oke. Nanti suaranya yang keras ya. Oke. Kita pakai lagu apa ya? Masa balonku pas? Oh ya, balonku ada 5. Oh ya, dipimpin Basyiro. Coba saya contohkan terlebih dahulu ya. Bismillahirrahmanirrahim, semoga pas. Adam, Idris, Nuh dan Hud, Saleh, Ibrahim dan Lut, Ismail, Ishak, Yakub,
Yusuf, Ayub dan Musa, Harun, Zulkifli, Daud, Sulaiman, Ilyas, Ilyasa, Yunus, Zakaria, Yahya, Isa dan Nabi Muhammad. Oke, sekarang ganti dipimpin oleh Basyiro. Ayo kita menyanyi lagi teman-teman. 1, 2, 3. Adam, Idris, Nuh dan Hud, Soleh, Ibrahim dan Lut, Ishak, Yakub, Yusuf, Ayub dan Musa, Harun, Zulkifli, Daud, Sulaiman, Ilyas, Ilyasa, Yunus, Zakaria, Yahya, Isa dan Nabi Muhammad. Oke, lanjut. Oke, sekarang kita mengapa harus mengenal Nabi dan Rasul? Yaitu agar kita bisa meneladani sifat-sifat baiknya. Yang kedua, semakin dekat dengan Allah. Tentu ya, kita diberi ajaran-ajaran yang baik, diberi fatwa-fatwa dalam Al-Quran dan Al-Hadis banyak sekali. Yang terakhir yaitu bisa mengetahui sejarah dan perjuangan umat-umat pada zaman dahulu. Tentu sudah banyak cerita-cerita Nabi yang cantumkan mungkin di YouTube, sudah banyak di buku-buku dan lain sebagainya. Ayo lanjut. Apa yang kita bisa lakukan? Intinya langkah-langkah apa kita agar mampu meneladani ajaran-ajaran yang sudah diberikan oleh Nabi dan Rasul, yaitu mungkin membaca kisah-kisah Nabi ya. Nabi Ibrahim, kisahnya apa, Nabi Musa, kisahnya apa. Nanti kita akan hatinya ini apa? Oh ya Allah, dulu itu ternyata Nabi emang perjuangannya sangat tidak main-main. Terus meniru akhlak baiknya. Jadi otomatis itu harus ditiru. Kalau kita mampu meniru. Yang ketiga, melaksanakan perintah Allah, yaitu mungkin kita menjalankan kewajibannya dalam kehidupan sehari-hari. Yang keempat, saling membantu sesama. Contoh, Nabi Muhammad mempunyai sifat sidik, fatonah, tablek, dan amanah. Itu harus dijalankan dalam kegiatan sehari-hari. Kalau kita panutannya Nabi Muhammad. Yang terakhir, rajin dan berdoa. Setelah itu beribadah sesuai dengan ajaran sudah diberikan oleh Nabi yang kita ikuti, yaitu Nabi Muhammad. Sekarang lanjut lagi. Lanjut. Nah, kita masuk ke soal. Ayo persiapkan soalnya, ayo dilihat semuanya. Soalnya 4 sesuai dengan door prize yang sudah saya bawakan. Yang pertama, ayo siapa? Coba yang mau menjawab soal yang pertama nyanyikan lagu yang tadi dulu. Ayo. Soalnya menyesuaikan hadiahnya kan. Ayo, undang. Ayo, barangkali ada yang mau. Ayo siapa? Ayo Sela coba. Ayo, nggak apa-apa. Ayo maju dulu. Ayo, coba. Oh, di tempat saja. Oke, wes. Ayo, slide-nya coba Mas Atta di yang nabi-nabi tadi. Oh iya. Nanti bisa menjawab. Setelah itu temannya siapa yang mau diberi pertanyaan selanjutnya.
Adam, Idris, Nuh dan Hud, Saleh, Ibrahim dan Lut, Ismail, Ishak, Yakub, Yusuf, Ayub dan Musa, Harun, Zulkifli, Daud, Sulaiman, Ilyas, Ilyasa, Yunus, Zakaria, Yahya, Isa dan Nabi Muhammad. Bentar Pak, mikir. Itu Pak. Mikir gak nyala. Karena mereka membawa wahyu Allah yang memberi petunjuk agar manusia berada di jalan yang benar. Karena mereka pemberi wahyu Allah dan menuntun manusia ke jalan yang benar. Aku nyeluk arek sing moco. Siapa ya? Siapa rek? Ayo, kira-kira siapa yang mau menjawab soal yang kedua? Bagaimana cara beriman kepada Nabi dan Rasul? Ayo, angkat tangan. Ayo. Ya, nggak apa-apa. Ayo, coba. Seret. 1, 2, 3. Lanjut kembali. Oke. Ya, ya. Ayo. Loh, emang kayak gitu. Nggak apa-apa. Yang penting sesuai dengan keyakinan sendiri-sendiri. Ya Allah. Minum separuh nyanyi, minum separuh. Iya. Iku Pak teks. Langsung dijawab aja, kelamaan. Bagaimana cara beriman kepada Nabi dan Rasul? Yaitu meyakini bahwa mereka benar-benar utusan Allah, meyakini bahwa ajaran mereka berasal dari wahyu Allah, mengikuti dan menaati ajaran Nabi dan Rasul, dan mencintai memuliakan para Nabi dan Rasul. Sudah. Ini hadiahnya. Selanjutnya siapa? Ayo. Perbedaan Nabi menerima wahyu untuk dirinya sendiri, sedangkan kalau Rasul menerima untuk dirinya sendiri, akan tetapi mempunyai kewajiban untuk disampaikan ke umatnya. Tepuk tangan untuk saya. Ayo, siapa terakhir? Kesamaannya. Oh ya, kesamaan. Yang pertama, sama-sama manusia pilihan Allah. Yang kedua, menerima wahyu. Sama-sama mengajarkan kebaikan. Terus sama-sama memberi petunjuk. Oke, ini hadiahnya ya. Ayo, beri tepuk tangan yang meriah. Oke, terakhir kita kesimpulan.
Ayo terus. Nah, ini kesimpulannya yaitu otomatis kalau Nabi dan Rasul adalah manusia pilihan Allah yang menyampaikan wahyu kepada umatnya. Itu yang paling penting. Kita harus meyakini dan juga wajib beriman. Kenapa? Ya itu tadi, karena ajaran-ajaran yang sudah disampaikan itu seperti halnya kita bisa mengenal kejujuran, kesabaran, keberanian, dan bisa mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Untuk selanjutnya, sebelum kita pulang, nanti setiap siswa harus menghafalkan nama-nama Nabi dan Rasul untuk bisa ditampilkan minggu depan. Ke depan semuanya siap ya? Siap. Oke, siap ya. Nanti dapat lagi lebih besar lagi nanti hadiahnya. Oke, ya. Nanti bisa request kalau penampilannya yang sangat baik nanti dapat hadiah lebih lagi. Oke, mungkin itu saja. Pekerjaan rumahnya jangan lupa disampaikan, dan juga yang tidak masuk nanti tolong bisa dikabari. Mas Hamid tadi ya, nanti bisa dikabari bahwa besok PR-nya adalah menghafalkan lagu-lagu nama Nabi dan Rasul. Mungkin itu saja yang bisa materi hari ini Bapak sampaikan. Semoga pembelajaran kita dari awal sampai akhir bisa bermanfaat dan juga bisa mendapatkan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Tentu kita dapat selalu beriman kepada Nabi dan Rasul. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.